Wah kalau LinkedIn mah ini buat profesional banget lah, gue nggak cocok di LinkedIn lah gitu. Gue tuh sama sekali nggak pernah kepikiran untuk gue bisa kayak sekarang gue nulis gitu. Kayak itu kayak jadi fuelnya gue, tau gak sih? Ya betul. Ketika mereka, gue berhenti nih ngomong ini, gue berhenti. Halo guys, welcome back ke YouTube channel gue William Sudana, dan hari ini kita sudah kedatangan Budi Komala. Halo. Dan kita akan ngebahas soal bagaimana cara kita membuat konten di LinkedIn sampai mungkin bisa menghasilkan penjualan gitu. Oke, hari ini gue mau minta Budi kenalin dulu apa yang lo lakukan sehari-hari, lu siapa, dan itu lo deh. Oh gitu. Oke. Halo, nama gue Budi Komala. Gue headshot dan portrait photographer. Kebanyakan gue sehari-hari di rumah, karena studio gue juga di rumah nih. Jadi gue bisa sambil kerja sambil bantu-bantu istri gue untuk ngurus anak juga. Oke, sedap. Ceritain dong pertama kali gitu ya. Kalau kita ngomongin LinkedIn, itu kan sesuatu yang kayaknya berat banget gitu. Banyak orang yang nganggap, wah kalau LinkedIn mah ini buat profesional banget lah, gue nggak cocok di LinkedIn lah gitu. Menurut tuh gimana sih? Apa sih impresi pertama lu? Dan kapan lu pertama kali mulai main LinkedIn? Jadi gue main LinkedIn tuh sebenarnya juga karena lu. Balikin lagi. Karena dia juga. Jadi gue sebenarnya awalnya gue udah sering denger Gary V ngomong tentang LinkedIn, gue liat di YouTube, gue dengerin podcast tentang LinkedIn. Cuma gue kayak nggak tahu, mungkin jadi gue nungguin trigger untuk gue main LinkedIn gitu, untuk aktif LinkedIn. Dan gue itu waktu ketemu lu, dan lu bilang coba LinkedIn gini. Oh, kayak saat itu gue udah mulai coba, gue akan mulai membiasakan diri di LinkedIn. Karena gue udah punya account-nya sebenarnya. Tapi gue baru mulai aktif lagi itu sejak Februari. Itu gue mulai aktifnya as in gue buat konten dan juga gue komen-komen dan gue add connection gitu. Jadi startnya Februari. Nah di Februari itu berapa follower yang lo punya? Wah, followernya sih kayaknya masih sebatas kayak lu, terus Edo, terus teman-teman kita doang paling. Anak-anak software doang. Dan setelah dari Februari sampai sekarang udah berapa? Sekarang gue belum berapa ya? Kayaknya gak banyak sih, sekitar 2.500 deh kalau nggak salah. Tapi masif ya? Lumayan kan pertambahannya kan? Iya, lumayan pertambahannya dari dulu kayak cuman berapa puluh deh kalau nggak salah deh. Gimana sih cara lu mulai gitu? Apakah kalau orang gini mikir, kalau LinkedIn ini kan sama kayak ibaratnya Facebook gitu ya dulu ya. Orang update status, tapi tentang konteksnya pekerjaan yang profesional nih. Dan banyak konten-konten yang lebih ditekankan itu lebih ke tulisan. Apakah saat lu memulai pertama kali itu, lu udah pandai menulis? Tentunya enggak. Karena gue bukan orang yang demen nulis. Kelihatan dari dulu tuh gue tuh sama sekali nggak pernah kepikiran untuk gue bisa kayak sekarang gue nulis gitu. Kayak nulis sekarang di LinkedIn gitu. Dan gue sejak awal gue mulai LinkedIn juga gue mungkin ada sedikit usaha dari gue untuk gimana sih cara nulis. Gue liat di YouTube, gue coba dengerin podcast, gue liat tulisan lu, gue liat tulisan teman-teman di sosial media yang lain. Gimana kalian structure bukan cuma nulis panjang tapi ada awalan, ada isinya, terus pas gimana akhirnya gitu. Itu gue belajar juga nulis dari misalnya gue ngepost satu ini di LinkedIn, terus sebenarnya hasil gue nulis banyak banget sebenarnya. Ada banyak banget yang nggak gue taruh di LinkedIn gitu. Tapi itu bukan sebagai kayak misalnya 10 tulisan yang kepake cuma satu, enggak, 9 dibuang, enggak, kayak itu tuh yang bikin ngebentuk gue untuk bisa bikin satu tulisan ini menurut gue sih gitu. Itu hasil proses gue nyoba-nyoba juga sih gitu. Kemarin tuh gue sempat nonton satu video ya, Chris Du cerita bahwa skill yang dibutuhkan di abad ke-21 ini bukan soal bagaimana lo bisa membaca, bagaimana lo bisa menulis, tapi bagaimana lo punya mentalitas untuk learn, unlearn, dan relearn. Kayak gitu, karena dengan mentalitas dan 3 modal seperti itu, ya apapun yang lo lakukan tuh pasti bisa sukses gitu. Dengan lu tadi itu lu bilang bahwa gue belum pernah bisa nulis gitu kan, dan lu mencoba untuk nulis berulang-ulang sampai bisa sekarang gitu. Dulu cerita dong bagaimana tulisan lu yang pertama, apa sih yang pertama kali lu post di LinkedIn gitu? Karena kan itu jadi momen yang krusial nih. Banyak teman-teman kreator begitu memulai bikin konten kayak Instagram seru ya, TikTok seru ya, LinkedIn seru ya. Tapi begitu menulis, gue bikin konten apa ya? Yes. Gua ingetnya dulu itu gua masih ngambil artikel dari LinkedIn. LinkedIn kan punya kayak misalnya kalau lu mau nanya sesuatu dia kayak ada semacam LinkedIn blog gitu kan. Jadi yang nulis blognya itu salah satu orang yang kerja di LinkedIn juga gitu. Dan gua ngambil karena gua waktu itu mau camp up sebagai fotografer. Gue jadi Budi itu sebagai fotografer kan. Kalau di Instagram Budi sebagai ayah.
Kalau di LinkedIn gue sebagai fotografer, jadi gue coba nyari konten yang mau gue share lagi yang relate dengan fotografi. Yang gue bisa paling relate itu tentang profile picture. Dan memang setelah gue ngecek gitu, profile picture, seseorang yang punya profile picture itu punya kemungkinan 21 kali lebih banyak mendapat koneksi. Jadi dia punya peluang lebih banyak 21 kali. Profile picture yang bagus itu bisa meningkatkan bener banget kesempatan orang untuk koneksi gitu. Bener. Itu yang gue tangkap waktu itu, gue liat di blognya dan gue repost. Segampang itu, gue repost tapi dengan kata-kata gue juga gitu. Dan gue ekspektasi gue waktu itu bukan gue pengen banyak di like, pengen banyak di apa ya. Gue pengen waktu itu gue ngepost aja lah satu gitu. Ya udah bermulai dari situ. Dari awal itu kayak dari nge-repost blog orang, habis itu gue mulai nulis-nulis sendiri. Ya sampai sekarang gue bikin carousel konten. Gimana cara lu untuk bisa bertahan? Karena banyak orang yang ketika gue post nggak ada yang like, nggak ada yang komen, mereka jadi down. Gitu. Apa sih yang menjadi titik balik lu sampai lu kayak, wah this is the aha moment gitu? Gue tuh sejak awal gue nge-share dari di Instagram atau di LinkedIn pun gue tuh cuma punya satu, gue tuh nge-share, gue berbagi untuk berbagi. Jadi gue emang sebenarnya nggak ngarepin engagement, like-nya berapa, share-nya berapa, karena emang gue sendiri gue pengen ngebagi informasi yang menurut gue di LinkedIn itu belum ada gitu. Jadi gue pengen bagi dengan harapan orang yang ngeliat ini dia tuh bisa jadi lebih baik lagi, dia bisa punya perspektif baru lagi gitu. Jadi emang gue udah siap dengan segala kemungkinan gue mau berapa jam pun, karena waktu gue bikin carousel konten pun itu tuh bisa 18 jam pertama kali gue bikin. 18 jam untuk sebuah satu konten dan yang like cuman teman-teman kita doang. Kayak istilahnya kan kalau lu punya goal dari awal, gue pengen like at least ini. Terus kalau lu nggak kecapai kan lu down. Yes. Tapi gue dari awal gue udah tahu gue nggak boleh taruh kebahagiaan gue tuh di situ. Gue tuh bahagia kalau misalnya ada orang yang bilang, Mas Budi aku kebantu banget dari konten Mas. Itu menurut gue bahagia gue tuh di situ. Cuman like, comment, share itu bukan sesuatu yang gue tuju. Jadi itu mungkin salah satu jadi penghalang orang juga kali ya. Ketika mereka udah create 10 konten dan nggak make it, terus mereka give up, tinggalin gitu. Konten apa sih yang memberikan lu tadi itu yang kayak, makasih Mas Budi, konten ini membantu saya gitu? Sesimpel gue bikin konten, jadi gue bikin dua foto jadi satu gitu kan. Satu foto pas foto gue, ini belakangnya background merah. Satu foto itu foto sendiri, yang menurut gue itulah foto profil yang seharusnya bikin. Jadi gue taruh dulu, pilih yang mana, background A atau background B gitu. Foto A atau foto B, segampang itu, sesimpel itu. Jadi pas gue lihat, oh iya ya, kok responnya lumayan tinggi ya. Terus pas gue lihat patternnya, oh orang di LinkedIn itu suka jawab pertanyaan. Kalau yang gue tangkap. Jadi ketika itu gue mulai naruh kayak misalnya terakhirnya tuh nanyanya apa ke mereka gitu, ke teman-teman di LinkedIn. Jadi lu taruh call to action di akhir konten lu. Dan orang di LinkedIn tuh pertama, jangan takut, orang di LinkedIn tuh suka kebaca, mereka suka baca tulisan. Jadi gue pernah sempat minder mereka bakal baca nggak ya. Dan gue dari yang postingan gue pendek sampai postingan gue panjang pun ada yang baca. Gitu karena orang udah insecure dulu kan, ada nggak bakal baca nggak post gue gitu. Dan lu nggak mungkin dong kayak misalnya lu post satu terus ngelapin viral ya, nggak mungkin. Lalu harus, itu pun gue bikin dari Februari dan baru kelihatan aha momennya tuh bulan Juni. 4 bulan? Iya. Untuk post itu? Untuk gue bikin konten sebanyak itu dan baru di orang tuh starting respon tuh bulan Juni. Jadi selama 4 bulan gue bikin aja terus, nggak ada yang respon, ya udah gitu. Tapi gimana lu tetap bisa menjaga bensin lu untuk bisa kayak gue posting terus aja deh gitu, walaupun ada yang nggak ada yang lihat atau nggak ada yang lihat, gue kan tetap posting. Karena gue kan berproses gini kan, kayak istilahnya gue tuh nulis kan, dan gue pengen tahu yang gue tulis itu responnya gimana, dan gue terus, jadi istilahnya ngapain kalau gue baca tulis terus gue cuma keep doang di laptop gue gitu. Jadi gue akan selalu mikir, coba yang ini mungkin oke deh, mungkin ini oke, oh mungkin kurang yang ini gitu. Gue kan coba gitu sih selalu. Jadi istilahnya gue pengen tahu sejauh mana sih gue udah berkembang gitu. Jadi gue selalu ngepost gitu. Gue coba yang baru, gue coba bahasa hal baru. Dan awalnya fotografi, tapi mulai kesini gue makin lihat, kayaknya orang butuh sesuatu tentang personal branding deh.
Dan memang benar, gue sekarang juga konten personal branding gue cukup dinikmati banyak orang juga di LinkedIn gitu, dan gue ngerasa oh ya ini sesuatu yang emang ternyata dibutuhkan oleh orang-orang di LinkedIn gitu. Apakah untuk seorang yang baru gitu ya, orang-orang yang mungkin nggak bisa nulis gitu, harus memulai langkah awal di LinkedIn itu untuk menulis? Atau ada cara lain yang mungkin bisa dengan cara yang lebih simple gitu, bisa membantu mereka untuk mulai membiasakan habit menulis itu? Habit nulis komentar tuh nulis loh. Komentar? Sesimpel nulis komentar kayak misalnya, oh bagus sekali Pak William, gini segala macam, lu uji kontennya gitu. Itu cara lu, itu tulis kan? Betul. Jadi orang kayak bilang, gue nggak bisa nulis, nggak bisa ini. Ya coba lu komentar dulu deh. Dan kadang gue dapat inspirasi ketika gue komenin seseorang. Karena ketika gue komen, gue kan demen banget tulis panjang kan? Yeah. Komennya jadi panjang banget, malah kadang lebih panjang daripada captionnya dia gitu. Jadi itu ya gue rasa, oh ya gue tuh belajar juga ternyata dari komen ini gitu. Oh ternyata orang tuh kayak gini ya. Terus gue liat komen orang, oh respon orang tuh kayak gini gitu. Banyak yang bisa kita pelajari, cuma kita tuh nggak sadar kalau kita bisa atau di situ sebenarnya. Gue setuju sih bahwa komentar itu adalah salah satu untuk menambah visibility kita. Gitu ya. Walaupun mungkin kita nggak aktif dalam nulis post, bikin artikel sendiri gitu. Mungkin kalau artikel lebih panjang lagi ya. Iya, kalau post kan di limit tuh 1.300 kata ya masalahnya. Betul. Komentar itu salah satu activity yang bisa meningkatkan visibility kita dan menunjukkan kredibilitas kita. Ya betul. Tapi ya komentarnya bukan cuma sekedar komentar terima kasih Pak gitu-gitu. Lu mesti tetap nambahin opini lu. Betul. Point of view lu, perspektif lu. Karena dengan menambahkan perspektif itu kita juga bisa memperlihatkan siapa kita dan apa yang kita tahu. Bener. Dan di LinkedIn itu kalau lu komen, itu tuh masuk di timeline-nya koneksi-koneksi lu juga kan? Ya, betul. Dan lucunya masuknya itu kayak istilahnya lu tuh kayak sort of lu ngepost gitu. Betul. Ya nggak sih? Iya. Lu ngerasa gitu nggak sih? Ketika kayak gue lihat lu komen sesuatu, terus gue liat komentar lu dulu, baru liat oh postingannya ini gitu. Betul. Kayak itu kayak salah satu cara lu tuh eksis di LinkedIn juga menurut gue. Jadi nggak harus selalu membuat konten. Nggak harus. Ikut berpartisipasi dalam konten orang lain. Bener. Itu kayak istilah still apa ya ngomongnya ya? Kayak lu cara lu untuk mencuri perhatian orang lah, lu nggak harus dari konten. Dan kalau lu misalnya bingung mikir mau mulai dari mana soal nulis, ya lu bisa mulai dari nulis konten, nulis komentar. Ya, dan betul kata Budi, kalau misalnya kita udah sering memperhatikan komentar-komentar orang, karena kita tuh ke-spark idea, oh kayaknya bisa nih enaknya menarik bahas ya. ini kan. Iya. Jadi dari situ kita mulai belajar, menulis pelan-pelan, pendek dulu nggak apa-apa. Yang penting ada purpose-nya nggak sih? Iya, ada bener. value-nya ya? Karena betul ketika lu ngomenin komentar orang, istilahnya kan lu ngomen sesuatu yang udah ada kan. Jadi kayaknya lu enak kan flow-nya gitu, karena lu udah tahu ada sesuatu. Nah mulai dari situ tuh lu akan tahu, oh iya, kenapa gue nggak bahas ini aja ya, terus mulai. Dan juga menurut gue lu harus ada ngilangin rasa kayak insecure, kayak misalnya nggak bakal ada orang yang siapa yang bakal lihat gitu ya, kira-kira yang bakal baca siapa. Coba aja lah menurut gue gitu, kayak orang kadang tuh suka nge-stucknya tuh di situ menurut gue. Oke. Makin kesini gue makin ngeliat purpose gue share banyak hal di Instagram, di LinkedIn, terutama soal personal branding, karena itu hal-hal yang gue harap gue tuh waktu awal mulai LinkedIn itu gue tahu, kayak mannernya, how to nulis proper in message, kayak gimana cara komentar yang baik, segala macam itu ya gue sesuatu yang gue harap gue tahu ketika gue mulai. Jadi rasa insecure itu menurut gue terkikis sih karena itu. Dan simpelnya kalau gue ngomong konten ya, berarti konten itu adalah sesuatu, nggak harus sesuatu yang kita expert, tapi sesuatu yang kita tahu, kita pahami, dan kita bisa berbagi pengalaman kita supaya orang itu tidak jatuh ke lubangnya sama yang dulu kita lewatin. Benar sih, kurang lebih kayak gitu. Ya kan? Nggak harus sesuatu nunggu kita expert dulu berarti. Soal ngomongin manner, attitude, kalau di LinkedIn kan kita berhubungan sama konteks-konteks orang yang profesional. Tata bahasa pun berbeda. Kalau kita ngomong di Instagram, di TikTok gitu. Harus bagaimana sih bahasanya menurut lu? Seformal apa? Atau kalau misalnya kita bawakan dengan casual, se-casual apa? Itu salah satu yang ditanyakan juga kalau setiap kali orang kayak, kalau LinkedIn tuh ngomongnya gimana sih? Ya istilahnya lu ngomong sama temen lu di kafe sama ngomong sama atasan lo di kantor beda dong, nggak mungkin bisa se-casual temen lo di kafe dong, ya nggak? Tapi juga nggak terlalu kaku banget gitu. Menurut gue ya, kalau gue selalu gue akan selalu pakai Anda dan saya. Itu menurut gue basic banget sih.
Tapi kalau aku kamu oke, cuma kayaknya kurang pas gak sih menurut Iya. Terus nomor 2, jangan singkatan. Sesimpel YG yang akan AKN, karena soal itu tadi TD. Kayak jangan deh, itu kayak orang tuh bisa ngenilai lu lewat komentar juga loh. Gue pernah ilfeel banget lihat komentar seseorang yang kayak WK gitu, kayak lucu banget nih, terus kayak istilahnya banyak singkatan gitu, kayak nggak pantas sih menurut gue, walaupun itu mungkin teman lu di LinkedIn ya. Tapi lu kayaknya soalnya komen lu muncul di timeline semua koneksi lu, jadi semua orang bisa lihat. Ya, sebenarnya itu advantage ya. Secara algoritma, LinkedIn tuh masih fresh banget. Banget. Organiknya masih bagus banget. Jadi dengan activity kita muncul di timeline orang lain itu artinya kita menambah visibility kita juga. Jadi kalau apa yang kita berikan dan kita lakukan, activity kita selama di LinkedIn itu bagus, positif, punya value, akan gampang banget kita koneksi. Itu termasuk personal branding online juga sih menurut gue. Betul. Sesimpel itu orang bisa ngenilai lu dari komentar lu sebenarnya. Jadi ya benar kata lu tadi, lu bisa algoritmanya emang oke banget menurut gue LinkedIn sekarang sih. Karena sesimpel itu, lu komen, lu like tuh muncul di koneksi lu semuanya. Apakah ini mengkonklusikan bahwa ketika kita berbicara atau kita berkomunikasi di LinkedIn, itu harus paling nggak boleh manggil nama langsung? Iya, karena kalau gini dalam konteks di Instagram gitu ya, orang manggil nama langsung nggak apa-apa untuk orang yang baru kenal nih. Tapi untuk orang yang baru connection di LinkedIn, mereka manggil terima kasih William atas ini. Apakah itu menurut lu hal yang wajar atau harus ada Pak? Karena kita belum kenal nih, ini strangers. Menurut gua harus sih, lu harus address dia as at least pas. Kalau lu nggak nyaman mungkin panggil dia Pak, karena lu mungkin tahu dia fresh graduate, ya kan. Menurut lu harus address itu, siapapun itu, Mas, Pak, Mbak, Bu gitu. Menurut gua itu basic sih. Kalau mungkin yang manggil lu jarang banget sih, walaupun yang koneksi presiden, direktur atau CEO pun selalu manggilnya terima kasih Pak Budi. Pakai gitu. salutation pasti mereka. Iya, karena that's the manner gitu kan. Kayaknya itu manner nggak harus di media sosial nggak sih? Kayak emang itu manner yang harus dilakukan oleh semua orang menurut gue sih. Yes. Karena gue beberapa kali ini dapat in message kayak gitu. Ya, terima kasih William telah berkoneksi. Terima kasih William, kayak well kita belum kenal loh. Kayak gitu. Dalam konteks profesional mungkin jadi kayak menurut gue ada yang miss aja di situ. Walaupun kita sebenarnya bukan maksudnya kita gila hormat, maksudnya kan you have to know your gimana ya, lu harus tahu kapan lu harus posisiin lu diri, kayak ngomongin langsung William atau Mas William, lu harus menurut gue sih harus tahu sih, apalagi di LinkedIn ya, itu krusial banget menurut gue. Dan satu lagi, jangan pakai orang ketiga. Ketika lu kata ganti orang ketiga, kayak misalnya lu mau cerita, lu jangan William adalah seorang gini-gini, itu kayak nggak boleh banget sih. Lu pakai kata-kata itu sesimpel itu kayak orang ketiga, karena masih ada suah kan. Kalau Budi sendiri, Budi ngerasanya gitu, orang kadang salah gitu kan. Itu jangan banget ya, itu pokoknya jangan. Lu harus pakai Anda atau nggak saya. Gitu. Oke. Pertanyaan yang cukup menarik dan gue melihat adanya efek yang luar biasa dari effort dan waktu yang investasikan untuk LinkedIn. Lu mendapatkan klien dari LinkedIn, ya kan? Gimana singkat cerita lu bisa mendapatkan klien dari LinkedIn? Jadi baik lagi, gue tuh nggak pernah expect ya, sama engagement pun gue nggak expect gimana soal job gitu. Gue dapat LinkedIn itu dapat klien dari LinkedIn tuh bukan dari konten gue yang fotografi, tapi konten gue soal curhatan gue di LinkedIn. Jadi ketika gue hit 500 connection, itu kalau di LinkedIn kan kayak achievement kan, 500 plus di tempat lu. Kayak istilahnya gue jujur gitu, gue ceritain dari 0 sampai 500 connection, gue tuh hampir nggak pernah tahu pekerjaan orang yang add gue atau gue add dia. Kayak misalnya brand activation atau mungkin social media strategis, gue tuh nggak tahu artinya tuh apa pekerjaan itu gitu. Karena emang gue jelasin di situ, gue tuh nggak pernah kerja di dunia profesional kayak gitu. Gue selalu, waktu itu gue sempat jadi musisi, gue ngeband, terus gue punya usaha sendiri. Jadi gue nggak pernah dapat kesempatan untuk kerja di perusahaan, dan gue benar-benar nggak tahu. Dan gue di LinkedIn ini, gue ngerasa gue pengen selain gue dapat sesuatu dari teman-teman yang baru, gue juga pengen memberikan sesuatu. Jadi terus gue tulisnya, kalau teman-teman ada yang mau tanya soal fotografi, jangan ragu untuk DM gue. Sesimpel itu. Dan gue di kontak sama orang, dan ketika gue belum tahu nih kenapa dia tahu gue dari mana kan.
Abis itu foto di sini, di studio ini. Dan gue nanya, Bu, waktu itu kok bisa hire saya gitu? Iya. Saya lihat postingan kamu tentang itu yang waktu itu kamu bilang kamu di LinkedIn. Aku kagum aja gitu. Ada orang yang bisa jujur kayak gitu. Katanya ngomongnya seanas itu. Bilang, oh iya. Ternyata dari konten tulisan doang orang tuh bisa hire gue. Karena mungkin dari situ dia lihat profile gue, terus lihat gue, oh dia headshot. Nah kebetulan gue butuh headshot untuk company profile gue gitu. Sesimpel itu gitu. Dan yang bikin gue seneng, lu nggak expect tapi lu dapat sebegitu besarnya gitu. Gue senang aja sih. Dan akhirnya klien-klien selanjutnya itu berdatangan dengan sendirinya. Dan kebanyakan dari konten. Dan lucunya bukan koneksi gue, teman aku lihat dari teman aku nge-like kontennya Koko gitu. That's the power of LinkedIn. Gila ya. dari like tuh muncul gitu di tempat dia dan lihat, oh iya ya gue juga lagi butuh nih. Dan dia juga kesini bukan cuma foto, dia sebelum kesini dia bilang, boleh ya nanti sekalian sharing tentang personal branding, karena kan gue juga share personal branding kan. Dia bilang let's go gitu. Jadi photoshoot itu sekitar 2,5 jam. Photoshootnya sejam, 1,5 jamnya bahas personal branding. Tapi gue open banget sih, gue suka banget sama orang yang pengen belajar sesuatu ya, apalagi yang gue bisa share ke dia ya. Dan gue suka banget excitementnya dia gitu untuk belajar. Dan sekarang dia udah mulai bikin konten dan carousel langsung. Gue seneng banget liatnya. Gue seneng banget. Ada rasa kebahagiaan tersendiri ya ketika orang bisa take action dari apa yang kita sharing kan. Ya itu kayak jadi fuelnya gue teman. Ya betul. Ketika mereka, gue berinding nih ngomong ini, gue berinding. Kayak gue nerima DM orang, kayak misalnya terima kasih udah jadi kebantu, atau mungkin mereka gue jelasin sesuatu jadi mereka, oh iya benar juga, kayak rasa terima kasihnya itu ternyata enak juga ya. Gue nggak pernah nyangka loh, gue nggak pernah ngarepin itu kayak, tapi setelah gue rasakan sekarang kayak istilahnya, oh it's a good thing to have gitu. Ya. Dan itu yang bisa gue ceritakan bahwa menjadi content creator itu nggak melulu soal uang gitu. Banyak orang yang memulai dengan simple sekedar pengen berbagi apa yang mereka pernah alami supaya orang lain nggak jatuh ke dalam lubang yang sama, dan itu yang Budi lakukan gitu. Dan buat kalian juga yang pengen memulai untuk membuat konten, nggak usah ragu. Nggak masalah kok nggak ada orang yang nggak nonton, nggak masalah kok nggak ada orang yang nge-like atau komen, karena ketika kita menambah quality pasti bertambah, dan ketika quality bertambah akan ada orang yang akhirnya ngebait, dan satu orang yang suka akan membawa orang-orang lain yang sejenis juga ke situ. Betul. Jadi jangan sampai kalian itu keburu down duluan karena nggak ada respon di awal. Nggak ada engagement gitu. Yes, betul. Lu aja butuh waktu 4 bulan ya untuk mendapatkan ini semua. Mungkin ada yang lebih panjang, mungkin ada yang lebih pendek, tergantung bagaimana kalian melakukannya. So, itu aja apa yang mau kita bahas hari ini. Gue percaya apa yang Budi sharingkan hari ini udah menjadi tambahan modal buat kita untuk segera take action lagi. Jangan sampai kalian menunda lagi, karena ini adalah kesempatan emas. Setiap orang yang bisa membuat konten akan punya advantage lebih. Betul. Ya, apalagi membangun personal branding secara online, itu udah sesuatu hal yang paling bisa dan paling gampang dilakukan, terutama buat kalian yang sedang mencari pekerjaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share kalau kalian pengen tahu apapun yang mungkin belum kita bahas di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye.